Halo kawan-kawan, ketemu lagi di video kali ini. Pernah nggak sih kawan-kawan itu mengalami trouble printer? Atau setiap kali mau ngeprint, printer yang di-sharing itu disconnect atau tidak nyambung dengan server. Nah, kali ini saya ada solusi gimana caranya agar printer itu selalu ready to use ketika mau kita untuk gunakan untuk print, dia bisa langsung untuk print. Nggak perlu kita harus konekkan terlebih dahulu, harus cek koneksinya atau bagaimana. Nah, kali ini saya menggunakan printer merek XP tipe 310 yang dia tidak support Ethernet dan tidak support apa namanya WiFi atau wireless. Jadi dia hanya support di bawah hanya USB print saja. Nah, kali ini saya juga tidak menggunakan PC. Karena apa? PC itu kekurangannya kalau hanya digunakan sebagai printer server, dia banyak memakan bukan resource ya, banyak memakan konsumsi daya yang lumayan. Saya anggap lumayan kenapa? Karena dia hanya menjalankan print server saja. Jadi nggak begitu efisien. Sedangkan si PC tersebut atau komputer yang digunakan untuk sharing printer, rata-rata komputer standar aja sekitar 65 sampai dengan 250 watt. Nah, sedangkan print yang kita gunakan atau aktivitas print kita nggak setiap menit, nggak setiap jam itu selalu kita ngeprint. Seperti itu. Nah, solusinya saya menggunakan modem. Nah, kawan-kawan ini kalau setiap kali langganan IndiHome pasti dapat modem kan. Nah, modem itu yang saya manfaatkan. Kebetulan saya mendapatkan modem yang support USB print server, yaitu merek ZTE dengan tipe F609. Nah, ini termasuk modem keluaran lama ya, yang dipakai IndiHome untuk diberikan ke customer-customernya, termasuk termasuk saya atau kantor saya yang langganan ini. Nah, caranya bagaimana? Langsung aja. Saya asumsikan kawan-kawan sudah mengkonekkan printernya yang tipe USB tadi ke USB router ZTE F609, yang dimana di ZTE tersebut sudah dibekali USB. Jadi bisa digunakan connect dari printer ke router. Nah, sekarang langsung kita login dulu. Saya anggap teman-teman juga sudah mengetahui user dan password untuk login ke routernya ya. Kita akses ke 192.168.1.1. Ini adalah alamat IP standarnya si modem IndiHome atau modem CTE ini ya, miliknya IndiHome. Nah, usernya biasanya kalau standar itu adalah admin, passwordnya juga admin. Namun punya saya ini sudah diganti dari awal. Cuman saya sudah mencatatnya waktu itu. Oke, punya saya sudah masuk ke menu web service-nya si router ZTF 609 ini. Langsung kita langsung mengarah ke application, kawan-kawan. Kita klik USB print server, kita pastikan untuk enable USB print server ini tercentang ya. Karena apa? Kalau ini tidak tercentang, maka si router itu mengartikan bahwasanya si USB printer server ini tidak aktif. Jadi ini wajib untuk dicentang ketika kita menggunakan atau mengaktifkan USB print server tersebut. Kalau sudah dicentang, kita lanjut ke status, masuk ke user interface, masuk lagi ke USB. Nah, kita untuk memastikan bahwasanya setelah kita mengaktifkan USB print server tadi, apakah sudah terbaca perangkat printer yang kita pakai. Nah, kebetulan saya pakai merek XP Inktank 310 series. Nah, kita baca di sini USB-nya port 1 karena memang USB-nya bawaannya si router ini memang tersedia cuma satu aja ya, teman. Nah, ini USB port 1, device name sudah terdeteksi otomatis yaitu Inktank 310 series. Nah, di sini kita tidak perlu menginstal driver printer tersebut ke servernya atau ke routernya karena dia otomatis sudah terbaca karena sudah dibekali aplikasi si CT itu tadi sudah bisa membaca ya, printer ini tuh apa, serinya apa, drivernya apa, itu sudah ada aplikasinya itu bawaannya dari router.
Nah, kemudian kita cek statusnya sudah terkonek atau belum. Nah, ini statusnya kebetulan sudah connect. Nah, itu artinya printer yang punya kita itu sudah, yang kita hubungkan ke router itu sudah bisa untuk dilakukan print. Tapi untuk gimana cara untuk ngetesnya, kita cek terlebih dahulu. Kita masuk start, masuk print and scanner. Kebetulan saya pakai Windows 11. Kawan-kawan kalau pakai versi Windows lainnya masih sama ya. Kita klik start, ketik aja print, nanti otomatis masuk ke apa namanya settingan printnya. Nah, saya kebetulan ini sudah saya tambahkan. Kalau kawan-kawan belum menambahkan printer yang kawan pakai, yaitu kita masuk ke add device saja. Add device, eh, kita tunggu, kita add manually ya. Kemudian kita pilih add printer using IP address or hostname. Kita next saja. Di sini device tipenya dipilih TCP/IP device. Kemudian kita masukkan IP router yang kita gunakan untuk print server tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, secara otomatis yang bawahnya port name akan mengikuti hostname IP address yang ada di atas ini. Kemudian di next saja, ditunggu sampai proses pencariannya sampai dengan selesai ya. Saya skip aja karena saya anggap kawan-kawan ini familiar lah dengan untuk cara setting penambahan printer baru ya. Nah, punya saya sudah install yaitu HP Inkstank series PCL3. Kita bisa lihat kalau itu mengarah ke router yang tadi itu, kita cek portnya. Nah, ini yang tercentang ada 192.168.1.1. Ini menandakan kalau sudah terkonek dengan router yang sudah tercolok printer XP 310 series punya saya tadi. Kita oke saja, kemudian kita print properties, kita untuk ngecek keluar atau tidaknya kita cek di sini. Nah, ini kita tes, ya. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Bisa tes ya. Klik. Nah, nanti akan keluar printnya. Oke, kita tunggu. Nah, keluarkan berhasil. Oke, sip. Nah, di sini sampai di sini sebenarnya secara setting untuk penambahan print server itu sudah selesai kawan. Jadi yang mana sebelumnya di tempat kerja saya itu menggunakan PC yang wattnya sekitar 60 sampai dengan 250 watt. Hanya dia dinyalakan hanya untuk menjalankan print server saja. Itu kan namanya pemborosan energi kan. Karena apa? Dengan power supply yang punya saya itu PC standar ya, dia pakai yang 450 sampai 500 watt untuk power supply-nya. Konsumsi daya idle aja dia sekitar 60 sampai 250. Nah, kita gantikan dengan router bawaannya IndiHome yang mana dia cuma 3,5 amperan kurang lebih untuk power supply-nya, dan voltnya itu pakai tegangan 12 volt ya. Nah, itu memakan power yang sangat-sangat irit atau rendah, jadi tidak memakan daya listrik yang besar. Jadi bisa kita mengefisiensi tegangan listrik atau mengefisiensi energi listrik yang kita gunakan di tempat kerja kita. Itu seperti itu. Oke, dari saya mungkin seperti itu aja. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah cara, mungkin kawan-kawan bisa mengingatkan saya dengan cara komen untuk video ini, dan jangan lupa like and subscribe ya kawan. Dari saya itu aja. Kita ketemu di tutorial video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, see you next time.